Halo Bro, kembali lagi di Gaptek.id dan selamat datang di Gaptek News. Seperti biasa, kalau gue udah bikin Gaptek News, itu tandanya akan ada beberapa highlight berita mengenai teknologi, terutama hardware komputer, yang menurut gue menarik, tapi nggak tahu kalau menurut lo. Oke, seperti biasa Gaptek News di awal-awal gue bakalan kasih update dulu di Gaptek sekarang lagi ngerjain apa aja. Sekarang ini gue lagi ada ngerjain satu rakitan PC dan juga ada satu laptop yang ongoing bakalan di-review. Untuk PC-nya ini nanti bakalan menarik banget karena punya budget 26 jutaan, tapi secara daya itu bisa dibilang sangat-sangat efisien lah. Spesifikasinya pun bahkan cukup tinggi untuk kelas harganya. Nah, itu satu, dan ada satu laptop gaming yang juga menurut gue cukup menarik secara desain dan performance, tapi kalau soal harga nanti kita lihat lah ya. Nah, itu yang lagi Gaptek kerjain sekarang ini. Nah, untuk highlight berita di Gaptek News-nya, itu semuanya ini kayaknya bakalan terkait dengan hal yang mungil-mungil, terutama di dunia PC DIY. Seperti Saphir yang mau ngerilis motherboard untuk AMD. Kaget kan Saphir bakalan ngeluarin motherboard. Nah, kalau kita ngeliat si ASRock, dia kan awal-awalnya itu motherboard baru jadi brand partner kartu grafis atau GPU ya. Awalnya itu Radeon dulu, habis itu sekarang juga jadi partnernya Intel untuk kartu grafisnya. Nah, si Saphir ini kebalikannya. Saphir tuh pemain lama banget, dan dia tuh biasanya brand partner eksklusif untuk AMD Radeon. Nah, sekarang mereka bakalan ngerilis motherboard untuk AMD, dan kali ini motherboardnya juga udah yang soket terbaru semua ya, yaitu udah soket AM5. Yang rilis di awal ini bahkan langsung motherboard mini ITX nih. Mereka bakalan rilis Nitro Plus B650i Wi-Fi Ultra Platinum. Gokil nggak tuh? Namanya panjang bener. Jujur bentuk fisiknya sih kelihatan standar aja ya buat motherboard mini ITX. Rear I/O-nya juga nggak bisa dibilang banyak. Kalau lu bilang ini mantap karena heatsinknya ada covernya gitu, ya itu cover doang cuy. Heatsinknya kelihatan jelas nggak segede itu. Tapi yang menarik di sini adalah kita jadinya tuh dapat opsi tambahan nih untuk pilihan-pilihan motherboard soket AM5 dari AMD. Semoga aja sih Saphir masukin resmi ke Indonesia, jadi kita juga pilihannya semakin bertambah tuh, karena sekarang ini Biostar pun bahkan kan udah masukin untuk chipset B650 atau soket AM5-nya mereka. Dan yang pasti semoga harganya tuh bisa kompetitif. Kayaknya tahun ini tuh produsen lagi pada demen banget buat bikin tren PC-PC mungil. Contohnya aja Nvidia di sini berencana untuk ngebikin ekosistem bernama GeForce SFF Enthusiast. Akhirnya melek juga nih Nvidia sama GPU mereka yang sangat efisien dan adem sebetulnya GPU mereka. Makanya gue sebetulnya agak sebel kalau ngelihat GPU sekelas 4060 atau 4060 Ti dikasih cooling yang segede gaban, padahal sebetulnya nggak perlu-perlu banget. Dan mungkin banyak penggunanya juga yang mengeluhkan hal yang sama nih. Pengen rakit PC yang kecil, mungil mini ITX, tapi ngelihat 4060 Ti rata-rata masih dikasih cooling yang badak juga. Ekosistem SFF ini sebetulnya udah dimulai dari Gigabyte yang saat itu ngerilis RTX 4060 LP. Cuma segede GT 1030 kalian yang kentang itu. Sekarang Asus juga bahkan udah memperkenalkan 4060 LP BRK yang kurang lebih bentuknya mirip kayak punya Gigabyte. Zotac juga udah ada deh, ada versi solo ya. Nggak mungil-mungil amat tapi single fan. Lalu ada Colorful dan MSI yang desainnya agak mirip-mirip juga single fan seperti ini. Untuk ekosistem ini sih sebetulnya belum jelas ya apakah ada bundling tersendiri nanti dari Nvidia sehingga harganya bakalan jadi lumayan terjangkau, atau jadi nyari komponen mini ITX-nya itu nggak terlalu ribet, atau gimana gitu. Mungkin ini program seperti Nvidia RTX Studio gitu misalnya. Jadi bakalan makin banyak nih ya model-modelan kartu grafis RTX 40 series, atau mungkin kedepannya setelah 40 series nanti yang bentuknya tuh mungil-mungil. Dan gue sih berharapnya nggak cuman dari RTX 4060 dan juga 4060 Ti aja. Gua rasa 4070 atau 4070 Super sekalipun, kalau di fine tuning, di undervolt, di optimize power limitnya, gua rasa bakalan ketemu efisiensinya buat dapat cooling yang lebih kecil daripada sekarang. Dan ternyata ini tuh memang nggak cuma dari Nvidia aja ya, tapi dari AMD pun memang lagi gencar juga nih untuk ngebangun ekosistem mini PC seperti ini. Ada apa ini? Kayaknya tahun 2024 atau mungkin 2025 trennya kayaknya bergeser nih PC DIY terutama ya, bukan mini PC barebone yang udah jadi tinggal colok monitor doang. Kita ngomonginnya PC DIY yang bisa dirakit, bisa di-upgrade gitu. Ini kayaknya trennya bakalan mengarah ke mini ITX nih. Entah kenapa ya, semakin ke sini nih. Karena semuanya, baik itu dari AMD atau Nvidia, mengarahnya kayaknya ke arah-arah sana.
Kalau ASRock kan udah punya Dash Mini, Zotac juga ada, meskipun ya itu bukan di DIY PC sih, karena platformnya Ryzen Mobile ya. Nah kali ini Gigabyte nih, yang mau ngeluarin produk bernama Gigabyte Metal Gear Mini Plus ITX. Ini tuh barangnya udah ada di China sebetulnya, bahkan udah ada di JD China. Harganya sekitar 600-an USD kalau dihitung ke dalam dolar. Ya agak tinggi sih memang. Ini mirip-mirip kayak barebone lah, kayak Dash Mini gitu ya. Cuma sebenarnya nggak barebone amat, karena di dalamnya tuh pakai motherboard B650i Aorus Ultra coy. Volume casingnya sendiri cuma 3 liter. Ini sih kecil mampus. Disebut barebone karena katanya sih mereka jualnya emang bakalan sepaket sama CPU. Jadi tinggal beli memori, SSD, sama cooling. Soal harga sih memang nggak bisa dibilang murah ya saat ini. Untuk ukuran 600 US dollar itu kalian dapat CPU-nya tuh yang 8600G. Jadi ada yang 8500G, ada yang 8700G. Jadi ya kalau dirupiahin ke Indonesia memang sebetulnya belum sampai 10 juta, tapi dengan biaya distribusi, pajak dan segala macam tetek bengeknya itu mungkin kenanya sekitar 11 atau 12 juta mungkin kalau masuk Indonesia. Kira-kira Gigabyte Indonesia mau nggak nih masukin barebone-nya ke Indonesia ini? Kalau di China udah masuk, harusnya di Indonesia masih tetap ada marketnya sih, meskipun nggak banyak. Karena Mini ITX itu memang sebetulnya oke. Cuma kalau gue lihat di sini, barebone itu memang masih ada sedikit kekurangan lah, karena nggak ada slot PCIe memang. Jadi bener-bener cuma bisa APU atau iGPU only. Bukan karena motherboard yang nggak bisa, tapi ya casingnya nggak ada slot PCIe card-nya. Padahal kalau misalkan ada slot PCIe card-nya, ini bisa digabungin dengan RTX 4060 LP dari Gigabyte juga. Bakalan cakep banget. 3,5 liter nggak apa-apa dah. Iya nggak sih, bakalan jadi cakep banget tuh kayaknya kalau kayak gitu. Coba komen di bawah ya, kira-kira menurut kalian highlight mana nih yang paling menarik untuk Gaptek News kali ini. Memang gue nggak banyak-banyak karena menurut gue yang menarik hanya ini aja. Kalau kalian mana yang menarik untuk Gaptek News-nya? Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, gue Suki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.